check out dulu nih. Hari ini kita mau ke Rio. Ya, 100 kilo. Lumayan 5 jam lah. Ini barang-barangnya banyak banget nih. Kita mau ngambil mobil. Terus mau dinaikin ke mobil dulu baru kita jalan. Ikuti terus perjalanan kita. Bravo. Ya, kita baru saja check out di reception. Sekarang saya mau ngambil mobil dulu, nanti barang-barangnya kita naikin. Ya, ini hotel lumayan besar ya, hotel bintang juga, Novotel. Kenapa saya tidur di hotel ini? Karena security. Karena di daerah San Paulo dan Rio itu sangat rawan. Jadi kita pilih hotel yang security dan parkirnya ada pagarnya. Kita pakai barcode ya. Jadi tidak boleh sembarang orang masuk. Ya, ikuti terus perjalanan kami. Ya, ini kita mau keluarkan mobil dulu baru kita ambil koper. Ini mobil Pak Sani nih, dan saya parkir semalam di dalam area parkir hotel. Kemarin kita sudah jalan 600. Nah, kita perlu wajib cek dulu kondisi oli mesin ya. SOP seperti biasa. Ya, tuh level oli masih oke. Power steering masih oke. Ini air masih oke. Ini 3 major yang paling krusial dan yang paling penting yaitu nih minyak rem. Tuh. Levelnya masih full. Kopling masih full. Nah, kalau semua sudah ini, kita baru mulai hidupkan mesin untuk cek ya beberapa menit apakah ada kelainan atau suara-suara yang aneh atau ada tetesan-tetesan oli. Ya, kita hidupkan beberapa menit ya. Kita lihat pada waktu mobil ini kondisi hidup. Kira-kira apa saja yang aneh. Kalau semuanya normal, baru kita siap untuk rolling. Ya, jadi bawah juga kita cek bawah. Ada tetesan oli apa tidak? Sebab kalau ada tetesan oli, kita harus waspadai. Parkir kita sudah bayar ya, jadi kita ini karena berhubung setirnya di kanan, saya harus turun. Nah, ini kita scan dulu nih. Kita scan. Ya, baru pintunya buka. Ya, balik lagi ke mobil. Ya, ini kendala saya ini kalau sedang overland pakai setir kanan. Ya, oke, setelah scan kita keluar. Kita mutar untuk mengambil luggage. Ya, kita meninggalkan Sao Paulo sekarang untuk menuju ke Rio. Masih di pinggiran kota Sao Paulo ini, jadi nggak habis-habis nih. Ya, kalau di Indonesia mungkin ini di seputaran Jakarta ya, jadi masih di
Bantar Gebang atau di Bekasi mungkin ya. Ya kurang lebih ini sudah jalan kira-kira 70 km dari luar kota, dari San Paulo. Ya di depan masih banyak gedung-gedung yang tinggi. Kemungkinan itu seperti Bogor ya. Nah ini truk-truknya banyak sekali. Jadi kita sekarang harus hati-hati. Kita harus mengambil jalurnya, nggak boleh sembarangan kanan kiri. Kalau lagi penuh ya kita jalan lambat, kita harus sebelah kanan. Kalau jalan cepat sebelah kiri. Kalau kita sebelah kiri terus dan depan kosong, kita dikasih lampu atau diklaksonin suruh minggir. Ya ini seperti saya, di depan saya kosong, saya mau nggak mau saya harus gas. Kalau nggak digas saya harus masuk ke kanan. Sekarang speed kecepatan saya udah 115. Tapi untung di belakang mobil Pak Sani, di belakangnya lagi baru ada beberapa mobil, jadi saya harus pindah jalur sekarang. Mau pas ya? Ini tol nomor 4 13. Shell, kita berhenti dulu deh, kencing. Ya, oke. Ini isu bahasa sini. Isi solar. Yang depan nih. Oke. Yang depan ada 2 nih, depan ada 2 sini. Ya, kita makan dulu dah siang. After 200 meters, take the highway branch 116. Ya teman-teman, ini ide bagus nih. Ini pakai kayu ya. Jadi bumbu-bumbunya ini dibaut nih tutupnya. Nah ini diputar. Jadi pas di bagian bawah ntar tinggal ditarik aja gini, dibuka. Tapi bukanya jangan dengan dari atas tumpah. Jadi dari bawah. Ya nanti ini bisa 3 kali 4 12 nih, 12 bumbu. Tuh. Ini simple nih kayu. Nggak usah pakai bereng, cuman ditusuk aja gini tuh. Ya ini anak-anak yang hobi camper ya, teman-teman yang hobi camper bisa bikin nih buat camping nih. Jadi dia bisa digantung di atas juga, di atas lemari ya. Kalau mau ngambil bumbu gampang nih. Ya jangan lupa ini ide bagus karena ini semua pakai bahan natural dari kayu. Bravo, never stop deh. Kita sekarang mau ke utara, Rio de Janeiro. Masih ada 227 km, 2 jam 54 menit. Ya ini banyak tanjakan-tanjakan. Ini jam-jamnya orang ngantuk nih, habis makan siang. Sekarang jam 3 kurang 1/4. Rio de Janeiro. Belakang ada mobil, awas. Masuk San.
cewek naik motor nih, kenceng banget nih. Cewek nekat nih. Waduh, nyelip Sani dari kanan tuh. Nekat dia. Seperti di Kelok yang di Sumatera nih, jalannya belok-belok. Sudah selesai final di depan tol yang nomor 6. Sudah 6 tol ini. Yang nomor 6 1510 atau berapa itu. Masuk ke Rio de Janeiro nih, mulai rame. 45 km lagi downtown. Speed camera is ahead. After 400 meters, keep left. Onto Rodeo Via Presidente Dutra. Ya, kita sudah memasukin Rio de Janeiro nih. Sekarang kita sedang mau ke pantai untuk mencari penginapan. Ya, di sini tuh sangat hati-hati ya, karena memang di sini adalah salah satu tempat di Brazil yang sangat rawan. Saya sudah di warning beberapa rekan-rekan, teman-teman. Kita hindarin untuk bepergian pada malam hari dan parkir-parkir di tempat-tempat yang bukan untuk umum ya. Jadi lebih baik kita parkir di gedung parkir. Sekarang sudah jam 5 sore. Hari ini kita sudah drive 450 km dari San Paulo. Dan besok kita mau explore Rio. Mungkin 3 malam, saya per malam di sini. Dan nanti hari keempat kita akan menuju ke utara barat, itu menuju ke Caracas untuk melihat gereja tua dengan melihat anjing hutan. Ya,
Ya teman-teman, saya sudah sampai di Rio sore ini 5:30. Nanti kita lihat bahwa di rumah-rumahnya di daerah sini petak-petak ya, di perbukitan. Dan kita harus hati-hati pada waktu malam kita parkir. Kita jangan parkir sembarangan tempat karena di sini sudah disarankan, di sini sangat rawan sekali, terutama di daerah-daerah yang banyak peredaran narkoba. Ya, kita saksikan terus perjalanan di Brasil ini yang penuh tantangan, penuh suka duka. Ya, kita yang penting kita semeleh, kita jangan terlalu emosi, dan kita juga pasrah aja, serahkan kepada yang di atas. Semoga kita semua bisa lancar dalam perjalanan untuk menuju ke Suriname. Ya, kita melewati daerah rawan nih, pasar ya, ramai sekali, macet. Ya, ini banyak orang-orang berjualan seperti di Indonesia. Ya, ini kalau zaman dulu di Indonesia seperti daerah Senen ini. Kita mau menuju ke Copacabana, pantai Copacabana. Kita nginep di daerah situ, di pinggir pantai. Ini kita masuk di Highway 101, BR 101. Satunya yang setir kanan ini di antara mobil-mobil yang ada di Brasil ini, dan juga mungkin mobil pertama ini dari Indonesia yang masuk ke sini. Then use the right lane to take the ramp to Avenida Pedro II. Itu yang hijau kanan, Copacabana itu, San. Use the right 2 lanes to turn slightly right onto Viaduto do Gasometro. Continue on Viaduto do Gasometro for 1.5 kilometers. Ini pergudangan di pinggir pantai. Masuk terowongan nih. Ini di daerah pantai Copacabana. Ya, di atas itu ada cable car ya untuk menyeberang antara dua bukit. Tuh sebelah kiri tuh. Di atas bukit ada patung Yesus tuh, dia memberkatin umat manusia di dekat Copacabana.
Nusa Sonora de Copacabana. Kita sekarang masuk ke jalan kecil nih untuk pindah ke hotel karena tadi tidak ada parkirnya. To Copacabana for 1.5 kilometers. Continue on Avenida Nusa Sonora de Copacabana for 1.5 kilometers. Ada 2 jalur di sebelah kanan khusus untuk bus dan taksi. Jadi macet nih. Semacam busway. Ini jalur busway kanan 2 jalur. Nah, saya harus ngambil kiri. Tadi saya ngelanggar nih karena nggak tahu. Nah, ini jalur busway-nya 2 di sini di Rio. Dan taksi boleh masuk. Kita bersusah-susah payah ini kita masuk ke Rio de Janeiro, tapi kita masih mau cari parkir dulu karena semua hotel di sini parkirnya rendah-rendah. Nah, mobil Pak Sani ada pop-up tent-nya ya, jadi kita sekarang sedang mau cari ada di mana. Ya, di sini rawan sekali tuh, polisi banyak tuh, tadi bawa senapan di mobilnya. Ikuti terus perjalanan di Amerika Selatan. Berdiskusi nih, mau cek dulu ketinggian bisa masuk nggak parkirnya. Kali ini ada lagi nggak? Dalam kena ke? Atau deket ke? Kena ke? Nah. Bisa. Ya, mobil Pak Sani lolos. Oke, good. Ya, akhirnya mobil 2 VX berjajar akan masuk untuk diparkir berderet di sini. Akhirnya masuk nih VX, cuman diparkirnya di orang cacat saya, yang Pak Sani di orang hamil. Ya, apa boleh buatlah. Kita pokoknya bisa masuk di parkiran. Ya, jadi kita udah capek cari hotel, cari parkir aja udah 3 jam muter-muter di kota. Ya.